Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat brutal. Oke, tanpa berlama-lama, kita gas saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang tentara Perancis yang sedang berjalan untuk diwawancarai. Diberitahu kalau tentara ini bernama Afdel. Kemudian ketika diwawancara, Afdel menyatakan kalau bocah yang tewas kemarin adalah adik bungsunya sendiri. Sebagai abdi negara yang baik, Afdel mencoba bijaksana dengan mengikhlaskan adik bungsunya itu, meskipun tewasnya tertembak oleh polisi Perancis. Di tengah wawancara itu, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Karim, yang merupakan adik Afdel juga, atau kakak dari adik bungsu Afdel yang tewas. Diberitahu kalau Karim ini adalah ketua dari geng brutal yang cukup disegani di sana. Berbeda dengan Afdel, nampaknya Karim tidak terima dengan pernyataan Afdel, hingga inilah yang dilakukan Karim. Ketika kerusuhan terjadi, Karim dan gengnya menerobos masuk lalu mengambil semua persenjataan yang ada di kantor tersebut. Setelah mendapatkan semua persenjataan itu, Karim dan gengnya langsung pergi menuju apartemennya yang diberi nama Athena. Sesampainya di Athena, Karim dan gengnya langsung bersiap karena mulai detik ini mereka akan melawan para polisi, sebagai upaya protes karena penembak adiknya belum juga dihukum. Tak lama kemudian, terlihat para polisi mulai berdatangan untuk mengamankan geng Karim. Namun Karim selaku ketua dari geng itu, nampaknya sudah siap untuk melawan para polisi hingga terjadi kericuhan. Diberitahu kalau Karim melakukan semua ini, hanya ingin meminta polisi yang menembak adiknya dihukum mati. Namun pemerintah dan petinggi polisi tidak menghukum polisi itu, karena Afdel selaku kakak Karim sudah mengikhlaskan adik bungsunya tersebut. Di sisi lain memperlihatkan para penghuni Athena sedang protes kepada Afdel karena tindakan Karim ini, membuat mereka tidak nyaman. Kemudian Afdel pun mencari Karim, dan akan mencoba memintanya agar menghentikan semua kekacauan ini. Namun sayangnya Afdel tidak menemukan Karim, karena kekacauan di Athena masih terus berlangsung. Kemudian Afdel memasuki suatu kamar, yang di sana ada ibu Afdel sedang melakukan doa bersama untuk adik bungsu mereka. Di sini si ibu pun memaksa Afdel untuk mengikuti doa bersama, hingga mau tidak mau Afdel menurutinya. Ketika doa sedang berlangsung, tak sengaja Afdel bertemu Karim yang juga berada di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu maulana al-azim. Namun ketika doa bersamanya selesai, nampaknya Karim sudah tidak ada, hingga Afdel pun menanyakan kepada bibinya. Di sini si bibi malah memarahi Afdel, karena Afdel dianggap telah berpihak kepada polisi, bukan menuntut mereka. Tak ingin beradu mulut dengan bibinya, Afdel pun pergi keluar untuk kembali mencari Karim. Namun di sana Afdel tak juga menemukan Karim, dan malah membantu mengevakuasi penghuni Athena yang terluka akibat kericuhan itu. Di balik itu ternyata Karim sendiri berada di atas gedung Athena, dan memerintah anak buahnya untuk terus memberi perlawanan kepada para polisi. Setelah itu Karim yang melihat polisi malah bertambah semakin banyak, ia pun nekat berlari untuk melawan polisi itu dengan tangan kosong. Pada akhirnya keributan itu terhenti, setelah banyaknya penghuni Athena yang menjadi korban. Malam harinya kita diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Pogba. Di sini Pogba meminta Afdel yang merupakan seorang tentara, agar mau bekerja sama dengannya yaitu menghentikan kericuhan ini. Pogba mengatakan jika kericuhan ini tidak segera berhenti, maka pemerintah akan menurunkan pasukan khusus, untuk melumpuhkan Karim dan semua anak buahnya. Adegan berpindah ke Karim, yang saat ini sedang berbicara di hadapan semua anak buahnya. Karim mengatakan kalau kita hanya menuntut keadilan atas kematian adik bungsu mereka. Sebelum polisi yang menembak si adik bungsu dihukum mati, maka Karim tidak akan pernah berhenti untuk melakukan semua ini.
Karim juga berniat akan menculik satu polisi, untuk dijadikan tawanan agar pemerintah mau menghukum mati polisi yang menembak adik bungsunya itu. Di waktu yang sama, tiba-tiba para polisi menerobos masuk ke markas Karim, hingga keributan terjadi lagi. Kemudian Karim pun langsung melemparkan bom molotov, sehingga membuat para polisi itu mundur. Sayangnya ada satu polisi bernama Jerome yang tersesat, dan ia mencoba bersembunyi di daerah itu. Dirasa kondisi sudah mulai aman, Jerome mengganti pakaiannya untuk menghindari geng Karim. Namun sayangnya ketika Jerome keluar, ia tetap harus tertangkap oleh Karim dan anak buahnya. Adegan berpindah ke Pogba yang kini sedang bersama Afdel. Di sini Pogba memperlihatkan video rekaman Jerome kepada Afdel, yang sedang disandra oleh Karim. Di dalam video itu, Karim mengatakan jika si polisi yang menembak adik bungsunya tidak segera dihukum mati, maka Karim akan menghabisi Jerome, sebagai pengganti adiknya. Pogba pun memerintah Afdel agar mengatakan kepada Karim, kalau tim kepolisian membutuhkan waktu cukup lama untuk mengidentifikasi si penembak adik bungsu mereka. Maka sebaiknya Karim menghentikan kericuhan ini, dan menyelesaikannya secara baik-baik. Pada akhirnya Afdel pun kembali ke Athena, untuk menemui Karim. Sesampainya di sana, awalnya Afdel tidak diperbolehkan masuk oleh anak buah Karim. Namun setelah Afdel mengatakan kalau ia membawa kabar penting, ia pun diizinkan masuk. Akhirnya Afdel dan Karim bertemu, hingga mereka pun saling berdebat. Afdel mengatakan jika polisi butuh waktu cukup lama untuk mengidentifikasi penembak adik mereka. Sehingga Afdel meminta Karim agar menghentikan dulu semua ini dan membebaskan Jerome. Namun Karim bersikeras kalau ia tidak akan pernah berhenti sebelum si pelaku tertangkap lalu dihukum mati. Kemudian Afdel mencoba memeluk Karim untuk menenangkan hatinya. Namun Karim malah mendorong Afdel lalu mengatakan kalau Afdel hanyalah budak pemerintah Prancis. Setelah itu Afdel pergi, dengan membawa kabur Jerome. Namun Karim yang mengetahui hal itu, ia pun langsung mengejarnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Sesampainya di luar, Jerome harus terkena tembakan di kakinya, dari polisi yang mencoba mengamankan geng Karim. Kemudian Afdel membawa Jerome yang terluka, untuk bersembunyi di sebuah toko yang ada di sana. Di dalam toko itu, ternyata ada kakak sulung Afdel yang juga sedang bersembunyi di toko tersebut. Si kakak sulung tampaknya tidak mau mencampuri urusan Afdel dan Karim, dan ia juga tidak peduli dengan kematian adik bungsunya. Di sini si kakak sulung mengatakan karena ulah Karim bisnisnya jadi terhambat, karena ia tidak bisa mengedarkan barang haram kepada para pelanggannya. Kembali ke Karim yang kini membawa bom molotov di tangannya. Karim menghampiri toko persembunyian Afdel, lalu mengancam Afdel agar segera memberikan kembali Jerome, jika tidak ia akan melemparkan bom molotov tersebut. Karena Afdel tak kunjung mau memberikan Jerome, Karim pun menyalakan molotovnya. Namun ketika ia akan melemparkan bom molotov tersebut, tiba-tiba ada seorang polisi yang langsung menembak mati Karim. Melihat adiknya yang kini kembali tewas, Afdel merasa sangat bersalah dan ia pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian saat Afdel menangisi jasad Karim, tiba-tiba ia didatangi kakak sulungnya dan mengatakan, kalau lebih baik Karim seperti ini. Mendengar hal tersebut emosi Afdel langsung memuncak, hingga ia pun tak sadar kalau ia menghajar kakak sulungnya sampai tewas. Kini Afdel pun berubah yang tadinya bijaksana, sekarang menjadi brutal dan akan meneruskan perjuangan Karim, yaitu membalas para polisi yang telah menembak adik bungsunya dan Karim tadi. Pada akhirnya Afdel menjadi ketua geng menggantikan Karim, lalu ia mendatangi Jerome. Di sini yang tadinya Afdel berniat menyelamatkan Jerome, kini berbalik akan menjadikan Jerome sebagai sandranya. Kemudian tiba-tiba Pogba menghubungi Afdel, dan mengatakan kalau yang menembak Karim tadi bukanlah seorang polisi. Mendengar hal tersebut Afdel tidak percaya begitu saja, dan ia tetap akan menyandra Jerome.
Kemudian Afdel mengancam Pogba dengan mengatakan, jika dalam waktu 1 jam Pogba tidak memberikan nama polisi yang telah menghabisi adik bungsunya dan Karim, maka Afdel akan menghabisi Jerome. Di waktu yang sama, Afdel mendengar berita yang mengabarkan kalau pemerintah akan menurunkan pasukan khusus untuk menghentikan aksi Afdel ini. Setelah itu Afdel mendatangi pamannya, yang merupakan perakit bom. Di sini Afdel meminta si paman agar mengumpulkan semua tabung gas, lalu merakitnya menjadi sebuah bom. Dengan cepat ia pun berhasil merakit beberapa gas menjadi sebuah bom yang bertenaga tinggi. Beberapa menit kemudian, Pogba kembali menghubungi Afdel dan memintanya agar menghentikan semua ini. Pogba juga menegaskan kembali, kalau yang menghabisi adik bungsunya dan Karim, bukanlah seorang polisi. Di sini Afdel tetap meminta Pogba agar membawa orang tersebut kepadanya, meskipun dia bukanlah seorang polisi. Namun karena Pogba tidak menyanggupi permintaan Afdel, Afdel langsung murka dan mengancam akan menghabisi Jerome saat itu juga. Namun ketika akan menghabisinya, Afdel masih mempunyai hati dan ia hanya menembakkan pistolnya ke arah lain. Setelah itu Afdel menyuruh Jerome agar segera pergi, karena sebentar lagi apartemen Athena ini akan diledakkan oleh pamannya Afdel. Terlihat semua warga dan anak buah Afdel yang lari keluar apartemen, sementara Afdel hanya terdiam meratapi ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Di luar apartemen, memperlihatkan semua anak buah Afdel yang ditangkap oleh para pasukan khusus yang ditugaskan oleh pemerintah. Sementara Afdel sendiri hanya terdiam dengan tatapan kosong, karena ia merasa kalau dunia ini sangat tidak adil baginya hingga kemudian. Beberapa hari kemudian memperlihatkan sekelompok orang yang memakai seragam polisi, sedang menganiaya seseorang. Kemudian kelompok tersebut pergi ke tempat sepi, lalu membakar seragam polisi itu. Ternyata selama ini orang yang menembak adik bungsu Afdel dan Karim adalah kelompok ini, yang merupakan musuh bebuyutan geng Karim. Mereka sengaja mengadu domba geng Karim dengan polisi, karena dengan cara seperti itu mereka bisa melenyapkan geng Karim tanpa harus mengotori tangan mereka. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.